Halo Sobat Arcana Jawa, semoga kalian selalu sehat dan tetap haus akan sejarah Nusantara. Di video kali ini, kita akan membahas satu tokoh penting dalam sejarah Sunda kuno. Namanya jarang muncul di buku pelajaran, tapi perannya sangat besar dalam perubahan sejarah Tatar Sunda. Dialah Prabu Retikandayun, pendiri Kerajaan Galuh, sosok yang mengakhiri dominasi Tarumanagara. Untuk memahami siapa Prabu Retikandayun, kita perlu mundur ke masa sekitar abad ke-5 hingga ke-6 Masehi. Saat itu, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Jawa Barat berada di bawah pengaruh Kerajaan Tarumanagara, salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Keberadaan Tarumanagara dibuktikan oleh prasasti-prasasti batu, seperti Prasasti Tugu, Ciaruten, dan Kebun Kopi. Dari prasasti Iwilah, para sejarawan menyimpulkan bahwa Tarumanagara memiliki kekuasaan yang cukup kuat dan terpusat, terutama pada masa raja terkenalnya Purnawarman. Pada masa Purnawarman, Tarumanagara menguasai jalur sungai penting seperti Sungai Citarum. Sungai pada masa itu bukan sekedar aliran air, tetapi jalur perdagangan, komunikasi, dan kekuasaan. Selama Raja kuat memerintah, Tarumanagara berada dalam posisi dominan. Namun, sejarah menunjukkan kerajaan yang bergantung pada figur raja akan rapuh ketika generasi pemimpin kuat itu berakhir. Memasuki akhir abad ke-6 Masehi, Tarumanagara mulai mengalami kemunduran. Setelah wafatnya raja-raja besar, pengaruh pusat melemah. Kekuasaan Tarumanagara semakin terbatas di wilayah barat dan pesisir, sementara daerah pedalaman timur Sunda mulai berkembang dengan kepemimpinan lokalnya sendiri. Inilah titik awal perubahan besar dalam sejarah Sunda. Di tengah kondisi inilah muncul sosok Prabu Retikandayun. Dalam tradisi sejarah Sunda, yang dikenal melalui naskah-naskah kuno dan kajian para sejarawan seperti Edi S. Ekajati, Retikandayun disebut berasal dari kalangan bangsawan Sunda kuno. Ia bahkan diyakini memiliki hubungan darah atau setidaknya hubungan politik dengan elit Tarumanagara. Artinya, ia bukan tokoh pinggiran, melainkan orang dalam yang memahami betul situasi politik zamannya. Retikandayun melihat bahwa Tarumanagara tidak lagi sekuat dahulu. Daripada melakukan pemberontakan terbuka, ia memilih langkah yang jauh lebih cerdas. Ia mulai membangun kekuatan di wilayah pedalaman timur Sunda dengan menggalang dukungan para tokoh adat dan pemimpin lokal. Ia membangun legitimasi kekuasaan bukan dari pusat Tarumanagara, tetapi dari adat dan kepercayaan masyarakat setempat. Disinilah terlihat pergeseran penting. Kekuasaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kerajaan besar, tetapi mulai bertumpu pada kekuatan lokal. Wilayah yang kemudian dikenal sebagai Galuh, yang diperkirakan berada di sekitar Ciamis dan sekitarnya saat ini, menjadi pusat kekuasaan baru tersebut. Sekitar abad ke-7 Masehi, Galuh berdiri sebagai kerajaan mandiri. Meski tidak meninggalkan prasasti sebanyak Tarumanagara, keberadaan Galuh diakui melalui tradisi naskah, toponimi wilayah, dan kesinambungan sejarah Sunda setelah runtuhnya Tarumanagara. Berdirinya Galuh membawa dampak besar. Tarumanagara tidak ditaklukkan lewat perang besar, tetapi perlahan kehilangan wilayah pengaruhnya, terutama di bagian timur Sunda. Tanpa pertempuran terbuka, dominasi Tarumanagara berakhir. Dalam istilah sejarah, yang terjadi adalah pergeseran dan pemecahan kekuasaan. Tarumanagara pun perlahan menghilang dari panggung sejarah, sementara Galuh justru berkembang. Setelah masa Prabu Retikandayun, Galuh tumbuh menjadi salah satu pusat utama kekuasaan Sunda. Dari Galuhlah kemudian lahir dinasti-dinasti raja yang berperan besar dalam sejarah Sunda selanjutnya, termasuk hubungan politik antara Galuh dan Sunda yang kelak membentuk kerajaan Sunda Galuh. Para sejarawan melihat masa ini sebagai fase transisi penting dari kerajaan awal menuju struktur politik Sunda yang lebih stabil. Prabu Retikandayun dengan demikian bukan hanya pendiri sebuah kerajaan, tetapi tokoh perubahan. Ia menjadi penghubung antara masa kejayaan Tarumanagara dan lahirnya tatanan baru di Tatar Sunda. Meski sebagian kisah tentang dirinya bersumber dari tradisi naskah yang perlu dibaca secara kritis, perannya tetap penting untuk memahami kesinambungan sejarah Sunda.
Dari kisah ini kita belajar bahwa perubahan besar dalam sejarah tidak selalu lahir dari perang dan penaklukan. Kadang, perubahan justru muncul dari kecerdasan membaca zaman dan kemampuan membangun kekuatan secara bertahap. Dari pedalaman Sunda, Prabu Retikandayun membangun Galuh, dan dari Galuhlah sejarah Sunda menemukan arah barunya. Jika Sobat Arcana Jawa menyukai pembahasan sejarah Nusantara yang ringan, tapi tetap berdasarkan kajian akademik, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.